syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Siapa tadi? Es premium coklatnya. Gua pesan. Sana. Ya. Artinya sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah. Karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya selama surat pembekuan bas belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara. Dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Seperti Rasman mau bergaya nanti katanya sejak tanggal 20 mau pakai jubah advokat. Entah apa kaitannya terdakwa memakai jubah advokat, ya. Jadi sudah untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung kenapa bisa begini. Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Itu satu, itu dilakukan oleh Rasman. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang. Jadi perbuatan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Di samping surat bas mereka dicabut, tamat karir mereka selama dibekukan. Yang kedua, proses hukum pidana menunggu mereka di Mabes Polri. Satu hal terkait dengan proses hukum pidana, Rasman dan para pendukungnya di beberapa siaran TV mengatakan Indonesia kan tidak mengenal contempt of court. Memang yang diterapkan bukan undang-undang contempt of court karena belum ada di Indonesia. Kalau undang-undang contempt of court ada, maka hakim langsung bisa memerintahkan hari itu juga ditahan. Itu artinya undang-undang contempt of court. Langsung dari meja sidang, saudara saya tahan sekian lama, itu sesuai dengan praktek di luar negeri. Di kita undang-undang itu belum ada. Maka diperlakukanlah undang-undang tindak pidana umum, yaitu KUH pidana yang mengatakan barang siapa melakukan penghinaan di pengadilan dan kegaduhan itu pidana. Jadi yang diperlakukan adalah undang-undang tindak pidana umum. Jadi sekarang ini ada tiga malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat,
jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Ya, tidak memakai otak. Jadi dari segi dunia pengacara, hari ini saya mengatakan kepada Rasman dan Firdaus, goodbye. Nanti tanggal 20 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau Firdaus masih punya rasa malu, jangan coba-coba datang karena pasti diusir oleh hakim. Halo Firdaus, tanggal 20 Februari di sidang. Kalau kau masih datang memaksa diri untuk sidang, kamu akan diusir oleh petugas pengadilan. Kau tidak berhak lagi duduk sebagai pembela dari Rasman. Biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ya, biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ada sebenarnya satu lagi pengacara dari tim Rasman, ya, yang namanya Elida. Itu target saya berikutnya. Pelan-pelan. Itu mulutnya paling vokal itu, entah apa yang diomongin. Sana sini, ya. Tapi tunggu waktunya, pelan-pelan. Ya, kenapa saya begitu marah? Masa saya dibilang penjahat seks, kelainan seks, dibilang germo lagi sama si botak itu, ya. Kalaupun ada omongan saya mesra sama Aspri, itu kan mau sama mau. Ya semua juga udah tahu saya playboy kok. Siapa yang nggak tahu itu? Seseorang playboy adalah karena kehebatannya, karismanya, maka banyak dikagumin orang. Ya, orang-orang top luar negeri juga banyak yang playboy, itu nggak salah. Tapi saya sangat bahagia di rumah tangga saya. Karir saya sudah 1000 kali lipat dari karir mereka. Itu kira-kira. Bang, ini jadi angin segar nggak sih ketika ada surat dari PN Banten mencabut basnya Firdaus ini? Lebih tepat, perbuatan mereka yang sangat keji dapat hukuman setimpal, ya, dapat hukuman setimpal. Dan tentu saya senang dong kalau pengadilan bertindak tegas gitu loh, ya. Jadi jangan lagi mengaku-ngaku sebagai praktek pengacara sampai kalau masih dicabut gitu. Iya. Kenapa saya vokal di medsos agar yang dicabut itu adalah bas? Karena kalau hanya kartu advokat yang dicabut, dia akan pindah organisasi. Seperti yang sudah terjadi sama Firdaus. Dia udah pindah kan? Nah, sekarang ya itulah di mana moral para pengurus organisasi ini. Sudah lihat dengan mata kepala sendiri betapa kejamnya jadi persidangan terhadap penegak hukum. Masih saja diterima begitu saja, ya. Jadi apa yang saya suarakan selama ini, kalau sudah keterlaluan pengacara tersebut perbuatannya, maka basnya yang harus dicabut. Dan sekarang dikabul. Sekarang keinginan kita semua itu terkabul, tapi cuma dibekukan. Tapi sama aja akibatnya. Bisa selamanya? Ya kalau nggak dicabut selamanya bagaimana? Gini loh, sebenarnya sekarang ini pun dengan dia memusuhi semua hakim, dengan semua hakim marah sama dia, klien mana yang mau datang ke dia? Coba, masih mau nggak? Nggak mungkin kan? Punya pansus? Untuk perkara-perkara gratis seperti si Fadel, ya mungkin mau lah, karena nggak bayar kan. Tapi kalau untuk perkara resmi di pengadilan yang bayar, klien mana yang mau? Sementara ada ribuan pengacara di sana yang siap menampung kerjaan, gitu loh. Nah, untuk organisasinya sendiri kan masih menutup mata nih, masih menampung segala macam. Ini melihat organisasi ini seperti apa sih Bang? Ya salah satunya ya itu akan berlangsung selamanya selama belum ada single bar. Ya, dan makanya perlu dibuat undang-undang bahwa hanya ada satu organisasi.
sampai sekarang belum terwujud. Ya, dan ini adalah benar-benar terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung yang buat terobosan busnya yang dibekukan. Itu terobosan terhebat di tahun ini. Terobosan terhebat. Dari Emma sendiri kan udah secara resmi ya Bang, tadi preskon udah dibekukan, dia udah gak bisa berita acara apapun, dan emang ini pengalaman pertama. Ini pertama kali. Nah itu abang sendiri lihatnya gimana sih Bang? Apa? Abang sendiri lihatnya gimana? Emma aja sudah membekukan, akhirnya udah membekukan maksudnya, dan pengalaman pertama bagi mereka juga. Kan perbuatan mereka itu sudah keterlaluan. Jadi tidak layak mereka melanjutkan karir sebagai pengacara. Memang tidak layak. Dengan mana ada pengacara di depan persidangan mengatakan koruptor. Itu kan sudah keterlaluan. Kalau itu di Amerika atau di Inggris, langsung hari itu juga. Kalau itu namanya kontemporer, langsung perintah, aku tahan kau 30 hari, begitu, tanpa perlu ke polisi lagi. Itu artinya kontemporer. Cuma di kita kan nggak ada kenal, makanya berlaku tindak pidana di KUH pidana harus di BAP dulu sama polisi, periksa saksi lagi, ke jaksa lagi, dituntut lagi, perkara baru gitu loh. Tapi kalau misalkan jadi advokat, pengacara pun tetap gitu gak bisa beraktivitas seperti biasa Bang? Tetap pengacara atau gimana Bang? Ya, pokoknya kalau dia tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada siapapun, ya itu aja. Ya, tidak lagi. Jadi kalau misalnya dia kirim surat ke kejaksaan, saya mewakili si A, enggak, suratnya itu bisa ditolak. Lu siapa? Ya, kemanapun, baik di kejaksaan, di kepolisian, di pengadilan, kemanapun. Ya, karena sama aja misalnya saya mengatakan, halo saya Hotman Paris, saya dokter spesialis kandungan gitu loh. Ya, itu kan pasti kan saya kan nggak berwenang untuk itu, karena saya tidak punya ijazah dokter. Jadi karir dia sudah berakhir. Itu gaya-gaya seperti di medsos yang dilakukan oleh Firdaus dengan cincin-cincinnya yang cincin dukun, mulailah renungkan, cuci bersih cincin kamu, simpan dulu, ya. Terus pakaian-pakaian bintang 7 itu disimpan dulu, mulailah berpakaian yang profesional sebagai pengacara. Siapa tahu 3 atau 5 tahun lagi surat basmu pembekuannya dicabut. Kalau untuk dicabut dalam waktu dekat hampir nggak mungkin. Tapi masih bisa disebut pengacara nggak sih Pak? Oh, udah enggak dong. Titelnya Sudah enggak. SH kan gelar. Profesi pengacara sudah enggak, karena dia sudah bukan lagi pengacara. Dari dia sendiri bisa banding nggak sih kan masih dibekukan? Nggak ada, ini pembekuan. Udah Banding pasti kemana? Maksudnya Nggak melawan ada. gitu. Dia bisa bikin surat, hanya bisa protes ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi. Tapi kan itu hampir benar-benar nggak ada lagi. Ya kan? Nggak ada lagi. Sudah berakhir, udahlah. Firdaus sendiri Sudah, saran saya bagi Rasman, pulang kampung lah kau. Bertani, di kampung masih bisa nambah istri entah berapa lagi, ya. Demikian juga Firdaus, pulanglah kau ke kampungmu. Cara-caramu itu sudah nggak laku di ibu kota, ya. Cara-cara berpakaian seperti itu, karena para pengusaha itu punya backing yang sangat kuat, nggak ada yang takut sama kamu. Cincin dukunmu itu udah simpen lah, ya. Bermimpilah agar suatu saat bisa punya cincin harga puluhan miliar seperti ini, ya. Jadi janganlah sebagai pengacara seolah-olah mengancam, udah dah. Ya, goodbye for you, ya. Nanti kau dari kampung, kau akan melihat berkilau Hotman Paris tetap melanglang buana menangani perkara-perkara dengan para aslinya yang cantik, gitu kan. Karena apa? Saya pakai otak terus, ya.